Namaku Jiang Ruowan. Pria yang sedang berhubungan intim di sebelahku adalah suamiku, Su Yichen. Sekarang aku hanya bisa menatapnya tak berdaya, berselingkuh dengan ibu tiriku, Gu Mingyue. Dan aku bahkan dipaksa bermain piano untuk hiburan mereka. 3 bulan lalu, ayahku meninggal mendadak. Ayah, Dokter Su Yichen merampas harta keluarga Jiangku dan mengabaikan putraku yang sakit parah. Demi mengobati anakku, aku biarkan dia mempermalukanku. Yichen, kamu jahat sekali. Malah suruh dia duduk di sebelah kita, main piano untuk hiburan kita. Selamatkan si kecil itu bermain piano saja tidak. Bahkan jika aku menyuruhnya sekarang untuk telanjang dan lari di jalan, dia akan patuh melakukannya. Si kecil sudah memanggilmu. Sebagai ayah bertahun-tahun, teganya kamu biarkan dia mati. Apa aku biarkan dia mati? Dia menderita leukemia stadium akhir. Satu-satunya cara selamatkan dia dengan punya anak kedua. Darah tali pusatnya untuk transplantasi. Aku bukan ayah kandungnya. Si kecil itu cuma bisa menunggu mati. Tapi dia yakin pria itu mau punya anak lagi dengannya. Itu bukan urusanku. Hari ini ada istri tersayang main piano untuk menghiburku. Aku merasa hebat sebagai suami. Tepati janjimu. Siapa pria itu dari malam 5 tahun lalu? Ngebet banget. Apa kamu butuh pria segitu butuhnya? Aku lakukan ini untuk sembuhkan Heng Heng. Aku hamil di luar rencana. Tak bisa aborsi karena kesehatan. Kamu memohon sambil berlutut untuk kulahirkan. Janji akan anggap anak sendiri. Sekarang malah kau biarkan mati. Bukannya aku membiarkannya mati. Bagaimana kalau dia sudah menikah dan punya anak dan punya keluarga yang stabil? Dia mungkin tidak mau punya anak denganmu. Asal aku bisa menemukan pria itu. Berapapun biayanya. Aku akan membuatnya memberiku anak. Kalau aku bilang aku tak kenal pria dari 5 tahun lalu itu, kamu akan apa? Mana mungkin. Kamu yang mengatur makan malam itu. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Tolong. Selamatkan aku. Panas sekali. Aku dibius dan kehilangan keperawananku malam itu. Itu jebakan kamu. Kamu korbankan aku buat klienmu. Lalu pura-pura murah hati, memintaku menikahimu, mencoba membuatku berterima kasih. Selain kamu, tidak ada yang tahu siapa pria malam itu. Malam itu 5 tahun lalu, orang-orang bodoh itu mengacau. Kirim ke kamar salah. Tak tahu siapa yang tidur dengannya. Yichen, kasihan dia. Beritahu saja. Yang ngarang sama preman jalanan, biarkan dia tidur dengannya, lalu dia lahirkan si kecil lagi. Menarik. Baiklah. Siapa suruh aku berhati lembut? Bantu aku satu hal lagi. Dan aku akan memberitahumu siapa pria itu. Su Yichen, kamu melanggar janjimu. Terserah, keputusannya ada padamu. Aku tidak memaksamu. Tidak, penyakit Heng Heng tidak bisa menunggu lagi. Aku harus menyelamatkannya. Katakan. Bantuan apa? Nona Jiang kemoterapi, anak itu semakin tidak efektif. Satu-satunya cara sekarang adalah transplantasi darah tali pusat. Apakah Anda dan suami sedang merencanakan anak kedua? Jika ditunda terlalu lama, saya khawatir anak itu tidak akan bertahan. Kami sedang merencanakannya. Dokter, saya mohon, berapapun biayanya, selamatkan anak saya, buat dia bertahan sampai transplantasi. Saya hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Terima kasih. Aduh. Dokter bilang, jantungku bisa berhenti kapan saja. Dalam hidup ini aku tidak punya penyesalan, satu-satunya harapanku. Sebelum aku pergi, bisa lihat cucuku lahir, tapi siapa sangka kamu tidak suka wanita. Kamu masih lajang, bahkan nyamuk di sekitarmu jantan. Keluarga He sudah turun-temurun 10 generasi. Jika garis keturunan berakhir padamu, bagaimana aku hadapi leluhurku? Ayah, kalau mau menikahkan aku, lakukan saja. Jangan menyalahkan diri sendiri. Aku tak sanggup tanggung jawab ini. Aku tidak peduli 3 bulan. Kalau kamu tidak menikah, beri aku cucu yang besar. Kalau tidak, aku tidak akan mengakuimu sebagai anak. Ayah, bukankah ayah tidak masuk akal? Dalam 3 bulan,
Di mana aku harus mencari? Hai, cucu besar. Hei Ming Xiao, lihat anak ini. Dia sangat mirip denganmu. Tuhan pasti telah mendengar doaku dan menunjukkan belas kasihan dengan mengirimkanku seorang cucu sulung. Hahaha. Ayah benar-benar bingung. Aku masih lajang dan belum menikah. Dari mana ayah bisa dapat cucu sulung? Sopan sekali cucu sulung. Siapa namamu sayang datang? Selamat tinggal kakek. Cucu sulung. Pelan-pelan, cucu sulung. Ming Xiao, lihat, anak ini sangat mirip denganmu. Bagai pinang dibelah dua, sangat mirip. Hei, mungkinkah dia anak luar nikahmu? Orang tua ayah gila. Apa yang ayah lakukan? Ini rambutmu, anak. Ini ada hubungan denganmu. Aku akan tes DNA. Kurasa ayah benar-benar terobsesi. Bos, ada pesta koktail jam 7 malam. Sudah hampir waktunya. Oh, ayah, ada urusan malam ini. Gak ada waktu buat omong kosongmu. Aku antarmu pulang dulu. Cucu sulungku? Aku punya cucu sulung. Apakah itu benar? Sepertinya bajingan ini akan membuatku menghibur klien. Halo, Istriku, waktumu melayani suami. Ada pesta koktail malam ini jam 7. Siapa itu pintu masuk yang luar biasa? Hei, mobil itu milik orang terkaya di Jiangcheng. Tuan He Ming Xiao. Tuan, selamat datang. Lihat itu. Itu dia. He Ming Xiao, CEO Grup He. Kalau bisa buat dia setuju kerja sama dengan Grup Jiang, akan kuberitahu siapa pria semalam itu agar kau selamatkan putramu. itu Himing Xiao, pria terkaya di Jiangcheng. Dia masih sangat muda. Info dasar proyek ini. Sayang, aku menantikan kinerjamu. Kalau langgar janji lagi, aku hancurkan kau bersamaku. Hei, Kamu ngapain? sayang, kamu cantik. Aku enggan melepaskanmu. Tuan He, semakin tampan, semakin menawan. Pria ini, kenapa dia terlihat familiar? Rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Jangan tertipu oleh penampilannya. Dia kejam. Rumor mengatakan 5 tahun lalu ketika dia bertugas di sebuah organisasi rahasia, dia menghancurkan seluruh kompi sendirian. Saat dia kembali mengambil alih grup He, dalam setahun dia ubah perusahaan dan membawanya ke tingkat yang baru menjadi legenda bisnis. Wah, aku makin kagum pada Tuan He. Seseorang luar biasa seperti Heming Xiao pasti akan sulit untuk mendapatkan perhatiannya. Sepertinya aku harus coba cara lain. Bukankah itu Nyonya Su? Kenapa dia datang sendiri? Dia sangat menyedihkan. Ku dengar setelah Tuan Jiang meninggal, Tuan Su mengambil semua aset keluarga. Dia akan ditinggalkan. Siapa sangka wanita secantik dia ditinggalkan suaminya. Awas. Maaf. Terima kasih. Apakah minumannya tumpah padamu? Bukankah kamu harus peduli?
Soal kamu dulu. Bodoh, lihat jalanmu. Jika bukan karena Nona Jiang menghalanginya, kamu akan menumpahkannya pada Tuan. Hei, apa kamu mau mati? Bukan apa. Hanya goresan. Maaf Tuan, maaf Nona Jiang. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa kecelakaan. Bukan salahmu. Lupakan saja. Minta pelayan membersihkannya. Terima kasih Tuan He. Terima kasih. Nona Jiang, keluar. Permisi Tuan He, Nona Jiang. Aromanya sangat tidak asing. Sedikit mirip dengan wanita dari malam itu 5 tahun yang lalu. Tunggu aku kembali. Aku akan bertanggung jawab. Berhenti di sana. Luka di kakimu perlu dibalut. Asisten Han, bawa kotak P3K. Oke. Halo, apakah Anda Tuan Sui Chen? Ya, saya siapa kamu? Wanita cantik, minta saya. Ikut skenario, pahlawan. Selamatkan wanita sandiwara. Katanya, saya dapat 100.000 yuan setelah selesai. Apa kau memerah saya? Wanita itu bilang, jika Anda menolak membayar, dia akan membongkarnya pada Tuan He. Maksudmu dia mendekati He Mingxiao? Ya Tuan, He gendong dia. Keluar dari ruang perjamuan. Gadis cerdik, bisa menggoda He Mingxiao. Berikan ponselmu. Saya akan pindai kodenya untuk bayar. Oke, terima kasih. Tuan wanita itu bilang, Anda bisa kembali sekarang. Pecahan kaca menancap di daging. Perlu dikeluarkan dan didesinfeksi. Akan sangat menyakitkan. Kalau begitu saya akan merepotkan Anda, Tuan He. Anda cukup terus terang. Apa kita saling kenal? Sekarang kita kenal, nama saya Jiang Ruowan. Putri grup Jiang. Jadi trik melukai diri Nona Jiang dirancang untuk saya. Anda salah paham. Saya ingin bicara dengan Anda soal kerja sama saya. Tidak menyangka akan mempermalukan diri saya sendiri. Bos, saya membawa kotak medisnya. Tuan muda He, luka Nyonya Su cukup serius. Bawa dia ke rumah sakit. Nyonya Su, Ya, suami saya Sui Chen. dia sudah berkeluarga. Mungkin bukan wanita malam itu. 5 tahun lalu. Apa Tuan He ingin hindari kecurigaan? Bukankah orang yang harus menghindari kecurigaan adalah Anda, Nyonya Su? Tolong pergi ke rumah sakit untuk diobati. Tuan He, saya terluka saat menyelamatkan Anda. Wanita ini menempel padaku. Saya tidak tahu cara bersikap lembut pada wanita. Saya tidak takut sakit. Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, Tuan He. Kalau sakit, teriak saja. Asalkan bisa menyelamatkan Heng Heng sakit sedikit. Ini tidak ada apa-apanya. Tidak sakit.
Tidak sakit sama sekali. Tadi kamu bilang ingin membahas kerjasama. Ya, tentang proyek Chengtu. Saya harap Pak He mau beri kesempatan pada grup Jiang. Alasannya? Grup Jiang punya kemampuan kerja sama ini menguntungkan kedua pihak. Dan kami bersedia memberikan lebih banyak keuntungan. Pak He, tak akan tolak uang kan? Uang cuma sekadar angka buatku. Lukanya sudah diobati. Jangan kena air setelah pulang. Pak He, tunggu. Ada yang ingin disampaikan Nona Jiang. Penyakit Heng Heng tak bisa ditunda lagi. Harus temukan pria dari 5 tahun lalu. Baru Heng Heng ada harapan. Untuk selamatkan anakku, aku akan pertaruhkan segalanya. Nona Jiang, jaga harga diri. Pak He, asalkan Anda setuju bekerja sama, saya siap berikan segalanya. Kenapa dia juga punya tahi lalat di dada? Wanita 5 tahun lalu juga ada tahi lalat kecil di dada. Benarkah dia? Kalau Anda tidak keberatan, saya siap. Bah, Keluar? Sudah bertahun-tahun, tidak ada yang melindungiku seperti ini. Nona Jiang, apakah Anda memiliki kesulitan? Sejujurnya, pernikahan kami sudah lama hancur. Anakku sakit parah. Su Yichen bilang, aku harus meyakinkanmu bekerja sama dengan grup Jiang baru. Dia akan menyelamatkan anak itu. Bagaimana bisa ada ayah seperti itu? Ceritanya panjang. Aku bisa memberi grup Jiang kesempatan. Tapi kamu tak perlu lakukan ini. Maafkan aku. Aku menyinggungmu. Bagaimana kalau begini? Aku akan berinvestasi 5 miliar. Tapi aku harus menyeleksi ketat mitranya. Aku tidak tahu banyak tentang grup Jiang. Besok jam 10 pagi, aku tunggu di kantor pusat. Grup Jiang, aku antar kamu keliling. Kamu putuskan, mau kerjasama atau tidak. Jiang Ruowan terlambat 20 menit. Apakah kamu yakin Heming Xiao akan datang? Apakah kamu mempermainkanku? Apakah Heming Xiao mengingkari janjinya? Atau dia tertunda karena sesuatu? Aku tahu dia membual. Hanya wanita rendahan. Bagaimana mungkin membuat Tuan He melanggar aturan untuknya? Yichen, kamu ditipu lagi. Kamu berani mempermainkanku. Apakah kamu masih ingin menyelamatkan anak itu? Tuan, He akan datang. Dia pasti akan datang. Aku masih percaya. Kamu bilang apa? Tuan Su, Tuan, He sudah datang. Tangan Tuan. He sangat hangat. Terima kasih Tuan He. Maaf aku tertunda dan datang terlambat. Haha, tidak apa-apa Tuan. He sudah datang. Kita harus menunggu sedikit lebih lama. Tuan Su lakukan KDRT di depan umum. Ini tak seharusnya terjadi. Tuan He, ayo naik ke atas dulu. Tuan He, inspeksinya sudah selesai. Saya yakin Anda memiliki pemahaman komprehensif tentang kekuatan grup Jiang. Apa pendapat Anda tentang kerjasama ini? Grup Jiang, perusahaan tua. Kekuatannya tak bisa diremehkan. Namun saya suka cara keluarga Jiang bekerja. Jadi untuk proyek ini saya harap Nona Jiang akan bertanggung jawab penuh. Laporan dokter, apakah sudah keluar? Ya. Coba kulihat.
99,99% ini milik Ming Xiao anak kandung. Ya? Aku punya cucu. Cepat, aku akan segera meneleponnya dan memberitahunya kabar baik. Kuharap proyek ini ditangani sepenuhnya oleh Nona Jiang. Baiklah, karena Tuan He mempercayai istriku, biarkan dia tangani proyek ini. Xiaowan, perlakukan Tuan He dengan baik. Jika tidak ada masalah, mari kita tanda tangani kontraknya. Hei, pelan-pelan. Aku cemas. Dia sibuk, dia tidak angkat telepon. Aku pergi sendiri. Aku ingin memberitahunya kabar baik secara langsung. Dan biarkan dia menemukan cucuku. Tuan Muda sedang periksa grup Jiang hari ini. Ayo pergi. Kita ke grup Jiang. Cepatlah. Aku punya cucu dorong kursi roda. Jangan khawatir, Tuan. He akan kukerjakan yang terbaik. Untuk proyek ini, tak akan kukecewakan kepercayaanmu. Aku percaya padamu. Cutis, dengan kedok pekerjaan. Melakukan perbuatan kotor. Berpikir tidak ada yang tahu pria yang sangat sopan. Bah, Xiaowan, antar Tuan He keluar. Tuan He, silakan. Lewat sini. Semoga kerjasamanya menyenangkan. Terima kasih, Tuan He. Liftnya sudah tiba. Menyebalkan. Ramuan ajaib apa yang kamu berikan Heming Xiao proyek 5 miliar dan dia langsung menandatanganinya? Sesuai keinginanmu. Tuan He telah menandatangani. Sekarang, kamu bisa beritahu aku, siapa pria malam itu? Kenapa tertawa? Sudah kubilang sejak lama, aku tak kenal dia, tapi kau tak percaya padaku. Bagaimana mungkin? Pria malam itu jelas diatur kamu. Aku memang mengaturnya. Tapi kamu salah masuk kamar. Tuhan tahu mana pria liar yang memanfaatkanku, bahkan memberimu anak. Jiang Ruowan, kamu merasa seperti rugi besar. Tidur gratis dengan seseorang 5 tahun lalu, dan lagi semalam. Namun, bisa tidur dengan seseorang seperti Heming Xiao juga kehormatan bagimu. Kenapa kamu mengemudi lambat? Cepatlah. Ya ampun. Kenapa kamu membuang-buang waktu? Ada apa, bos? Ponselku hilang. Mungkin tertinggal di lantai atas. Aku ambil untukmu. Tidak perlu. Aku ambil sendiri. Tunggu di pintu. Baik. Ayah, Tuan He, kenapa kamu di sini? Di mana Heming Xiao? Bos ada di lantai atas. Aku menemukan cucu tertuaku. Dia punya anak laki-laki. Keluarga, He punya pewaris. Bos punya anak laki-laki. Ya, cepat bawa aku ke atas. Cepat. Anak manis itu benar-benar menyedihkan. Tidak tahu siapa ayahnya, masih tidak bisa diselamatkan. Seharusnya dia tidak pernah dilahirkan. Ini semua karma. Su Yichen. Akhirnya kamu mengaku sendiri. Kamu rencanakan semuanya saat itu. Mengorbankanku untuk senangkan klienmu. Lalu kenapa kalau aku mengakuinya sudah 5 tahun? Hotel itu sudah bangkrut. Di mana cari bukti? Su Yichen, keparat kau lebih buruk dari binatang. Aku... Salahkan dirimu sendiri. Aku sudah atur sponsor kaya untukmu. Kamu salah kamar. Tidur dengan pria sembarangan. Mau cari pria itu sekarang bagaikan cari jarum di jerami. Su Yichen, kamu akan mati mengenaskan. Kamu akan mendapat karmamu. Karma? Karmaku adalah mendapatkan semua dari keluarga Jiang segera. Lihat betapa cemasnya dirimu. Bagaimana kalau aku pasang pengumuman hadiah untukmu? Tulis saja 5 tahun lalu di Hotel Lanting kamar 880. 5 tahun lalu, Hotel Lanting 8808. Mungkinkah Jiang Ruowan benar? Wanita dari malam itu? Berhenti. Hentikan.
Kamu tidak apa-apa. Tuan He, kenapa kamu di sini? Ada yang ketinggalan? Aku antar istirahat. Aku tidak apa-apa. Terima kasih Tuan He. Tahi lalat merah di dadanya. Kamar 8808. Hotel Lanting. Semuanya cocok. Mungkinkah dia wanita dari malam itu 5 tahun lalu? Xiaowa, berhenti berpura-pura. Kamu mempermalukan dirimu sendiri di depan Tuan He. Aku cuma bercanda. Aku bahkan gak pakai banyak tenaga. Kamu gila ya? Aku cuma bercanda. Xiaowan itu keterlaluan. Tega-teganya kamu. Kamu baru saja mengutuk Heng Heng. Tamparan ini peringatan. Jaga mulutmu. Jiang Ruowan, aku tamumu, berani kau pukul aku. Tetua. Saat tidur dengan Su Yishen, ingat posisimu sebagai tetua. Memukulmu masih terlalu ringan. Kamu pantas ditenggelamkan di kandang babi. Jiang Ruowan, apa kamu pikir aku akan... Cukup, berhenti bicara. Tuan He, maaf atas keributan ini. Anda kembali. Ada yang Anda butuhkan. Kamu baru saja bilang 5 tahun lalu. Di kamar 8808 Hotel Lanting? Ada apa dengan itu? Harus melakukan apa? Oh, itu skandal 5 tahun lalu. Jangan sampai terbongkar. Kalau tidak, bahkan nyawa Heng Heng akan hancur. Kejadian saat itu, aku menjebak Jiang Ruowan. Tidak boleh ada yang tahu. Terutama Himing Xiao. Baiklah. 5 tahun lalu, Xiaowan dan aku di Hotel Lanting gelar pernikahan kami. Kamar pengantin, kamar 8808. Aku baru ngobrol dengan Xiaowan bernostalgia malam pernikahan kita. Sayang, Hotel Lanting tutup. Apakah semua yang dikatakannya benar? Mungkin aku kebanyakan mikir Jiang Ruowan bukan wanita di malam itu. Tahi lalat merah di dadanya. Dan aroma yang tak asing. Tuan He, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Apakah Hotel Lanting juga punya makna khusus untukmu? 5 tahun lalu. Di Hotel Lanting, bos. Bos, pria tua itu ada di sini? Pria tua itu mencarimu. Ada kabar baik. Ming Xiao! Ming Xiao! Ayah, Ayah, kenapa ayah tidak di rumah sakit? Apa yang ayah lakukan di sini? Ming Xiao! Kamu punya anak laki-laki. Kamu akan menjadi seorang ayah. Ayah, kupikir ayah benar-benar gila karena menginginkan cucu. Bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki? Dia punya anak. Itu benar. Tunjukkan padanya. Lihatlah. Beberapa hari lalu di rumah sakit, anak kecil yang kita temui, itu anak kandungmu. Aku punya anak. Mungkinkah 5 tahun lalu, wanita dari malam itu muncul? Dia hamil dan melahirkan anak laki-laki. Aku akan jadi kakek. Selamat Tuan He. Aku punya cucu laki-laki yang besar. Selamat. Keluarga. Akhirnya punya pewaris. Selamat Tuan He. Kenapa masih berdiri di sana, bocah? Cepat temukan cucuku. Dan juga, siapa ibunya? Segera hubungi dia. Ibu anak itu adalah... Temukan anak itu dulu. Apa kamu begitu bingung? Sampai kamu tidak tahu siapa ibu anak itu? Aku, Bos, ponselmu. asisten Han. Kunci rumah sakit Jici sekarang. Cari anak laki-laki 4 tahun. Baik. Rumah sakit Cici. Heng Heng di RS Cici usianya 4 tahun. Ayah, aku akan mencarinya dulu. Tuan He. Nona Jiang, aku ada urusan pribadi yang penting hari ini. Kita akan bicarakan pekerjaan di lain hari. Aku punya cucu. Aku akan menjemputnya dulu. Jiang Ruowan, jangan bilang kamu pikir cucu berharga yang dicari keluarga. Hi adalah anak harammu. Berhentilah bermimpi 5 tahun lalu. Tuan He masih bertugas di organisasi rahasia. Dia tidak mungkin ada di Hotel Lanting. Ya, apa yang kuharapkan? Bagaimana mungkin bajingan sialan itu adalah Heming Xiao? Tunggu, Apalagi yang kamu mau? karena Tuan He menunjukmu untuk menangani proyek ini, untuk mencegahmu menyihir orang dan membuatku masalah, aku baru saja mengirim seseorang ke rumah sakit untuk menjemput anak haram itu. Su Yichin, brengsek kau. Heng Heng sedang sakit. Dia butuh perawatan. Jangan khawatir, anak haram itu tidak akan mati dalam waktu dekat.
Selama kamu bersikap baik dan menyelesaikan proyek ini, aku janji akan menyatukan kembali kamu dan putramu. Cucu sulungku, kakek di sini untuk menemuimu. Tuan, kami sudah membawa semua anak laki-laki seusianya. Ke sini? Ayah, ayo kita lihat. Baik. Hei, lihat kakek tampan. Tampan kakek adalah kakek tertampan di dunia. Hahaha. Tampan. Cucu sulungku, kakek datang menemuimu. Kemari sayang. Hei, hei, cucu. Hei, ini bukan cucu sulungku. Kemari sayang. Hei, cucu sulungku. Ini juga bukan cucuku. Apa yang terjadi di sini? Tidak ada cucu sulungku di sini. Di mana cucu sulungku? Ayah, Bagaimana kalian bisa hilangkan cucu sulungku? Tuan, kami sudah menemukan semua anak laki-laki seusianya dan membawa mereka ke sini. Lalu di mana cucu sulungku? ayah, jangan khawatir. Kesehatan ayah lebih penting. Kami akan terus mencari. Apa gunanya kesehatanku? Tanpa cucu sulungku, lebih baik aku mati saja. Ayah, Kenapa diam saja? Cepat cari dia! Semua cari dia! Geledah seluruh kota. Cari sampai ke lubang semut. Temukan cucu sulungku. ayah, ayah, ayah. Dokter, dokter, dokter! Cepat, cepat, cepat. Pak He, silakan lihat. Pertumbuhan tahun ini dibanding tahun lalu meningkat sebesar 10%. Jadi kita telah membuat cukup banyak kemajuan. Oh, permisi, saya harus menerima telepon ini. Ya, Halo, ayah sibuk? Sekarang Sibuk apa? Apakah kamu benar-benar mencari cucuku? sedang mencari, sudah kirim semua orang. Cucuku di mana? Sekelompok idiot yang tidak berguna. Bahkan tidak bisa menemukan seorang anak. Cepat dan kirim lebih banyak orang untuk mencari. Kalau gagal, beritahu mereka. Siapa temukan cucuku? Hadiah rumah mewah. Aku tak percaya. Baiklah, ayah. Saya tahu. Akan segera ku kirim lebih banyak orang. Saya membangun taman hiburan. Kerja 24 jam sehari. Saya juga ingin membeli kamar yang penuh dengan berbagai macam mainan. Ketika cucuku kembali, dia bisa bersenang-senang. Ayah, kamu akan memanjakannya? Saya ingin, bukan urusanmu. pria tuanya benar-benar memanjakan anak itu. Tuan muda keluarga He adalah orang terpilih, Heng Hengku yang malang. Harus dipisahkan dari ibunya saat sakit. Aku khawatir dia kedinginan atau lapar. Oke, terserah kamu. Saya lagi sibuk sekarang. Saya tutup telepon. Nona Jia, Apakah ada yang salah? Nona Jia, ada apa? Tidak apa-apa. Hanya mendengar betapa Tuan Besar menyayangi anak-anak. Ingatkan aku pada putraku. Dia baru 4 tahun dan menderita leukemia. Putranya juga 4 tahun. Kebetulan sekali. Menderita leukemia di usia 4 tahun. Sungguh menyedihkan. Nona Jia, jangan terlalu khawatir. Zaman sekarang, ilmu kedokteran sudah maju. Putramu akan baik-baik saja. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja kapanpun. Terima kasih. Oh, Oh iya, sampai mana tadi? Oma, Tidak apa-apa, jawab di sini. Si kecil yang manis itu tidak patut jatuh dan koma ambulans baru saja membawanya ke rumah sakit. Nona Jiang, ada apa? Tuan, He putraku terluka koma. Aku ke rumah sakit hari ini. Ayo, pergi. Aku antar kamu. Terima kasih. Tuan, ayo ke kamarmu. Tidak, aku gak mau. Disinilah aku bertemu cicitku. Aku akan menunggu di sini. Tuan muda sudah sembuh. Dia keluar RS dan pulang. Jangan tunggu dia di sini. Beri jalan, beri jalan. Cepat beri jalan. Oh, cicitku. Cepat, 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 cicitku. He,
Heng, ibu di sini, Nona Jiang. Heng, Keluarga anak ini, anak itu kehilangan banyak darah dan koma. Rumah sakit berusaha keras menyelamatkannya. Tolong tenang. Terima kasih. Oh, cicitku! Ayah, kenapa ayah di sini? Astaga! Aku baru saja melihat seorang anak laki-laki. Dia sangat mirip dengan cicitku. Mereka membawanya ke dalam. Maksud ayah anak di dalam itu? Ya. Ayah salah lihat. Itu anak temanku. Ibunya sudah di sini? Tidak mungkin, itu cicitku. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri mereka membawanya masuk. Ayah sudah, berhenti main. Tuan He. Anda tidak kenal anak Anda. Oh, kami hanya bertemu sekali. Di mana kalian bertemu? Pasti ada kamera keamanan di sini, asalkan dapat fotonya. Dia pasti mudah ditemukan. Oh, aku sangat khawatir sampai bingung. Cepat, periksa kameranya. Hah? Apa kata mereka? Tuan muda. Kantor keamanan bilang kamera lobi rusak. Datanya masih dipulihkan. Berapa lama untuk pulih? Aku tidak tahu. Astaga, ini cicitku. Bagaimana ini bisa terjadi padanya? Apa yang harus dilakukan cicitku? Ayah, jangan terlalu bersemangat. Tuhan, kenapa engkau melakukan ini padaku? Cicitku, cicit. Ayah, Ayah, Tuan tua, ayah. Dokter, cepat. Heng. Heng, bangun. Mama di sini. Kalian keluarganya sangat tidak bertanggung jawab. Anak ini kena leukemia. Butuh perawatan ekstra saat kemoterapi. Tapi kalian biarkan kepalanya terbentur. Dia kehilangan banyak darah. Hampir tak bisa selamatkan dia. Salah Mama. Mama jahat, Mama tak lindungi kamu. Apa di sini sakit? Tidak sakit di sini. Wah, anak manis ini beruntung banget. Dia tidak mati setelah jatuh dari tangga. Ngapain kalian kesini lagi? Tentu saja kami datang lihat bagaimana keadaan anak manis ini. Toh, dia panggil aku Papa. Papa. Keluar dari sini. Apa yang kamu lakukan? Jiang Ruowan, kamu gila ya? Hei, Keluar. Sakit ya, Jiang Ruowan. kenapa kamu bertingkah gila? Anakmu itu nakal dan jatuh sendiri dari tangga. Kami panggilkan ambulans untuknya. Kalau tidak, anak ini sudah mati. Kamu malah tak tahu berterima kasih. Minyue. Minta maaf pada Minyue. Minta maaf. Jiang Ruowan. Apa yang mau kamu lakukan? Aku peringatkan ya. Jangan menguji batas kesabaran seorang ibu. Kalau kalian mendekati Heng lagi, jangan sakiti dia. Aku seret kalian mati bersamaku. Kamu mau menakuti siapa? Ini leherku. Kamu pasti tidak akan berani. Ayo, arahkan ke sini. Aku yang dorong anakmu dari tangga mau balas dendam. Nona Jiang! Nona Jiang. Kamu berani memukulku. Nona Jiang, tenanglah. Tidak pantas untuk orang begini pikirkan anakmu. Pria ini. Dia dorong Heng dari tangga. Dokter bilang dia kehilangan banyak darah. Dia hampir tidak bisa diselamatkan. Tuan He itu tidak benar. Itu Xiaowan, dia tiba-tiba memukulku tanpa alasan. Aku hanya mengatakan itu karena cemas. Tuan Su, bahkan harimau tidak akan memakan anaknya. Aku tak percaya engkau lakukan itu. Anak itu bahkan bukan... Diam. Kamu tidak tahu ceritanya. Anakku dimanjakan oleh Xiaowan. Dia hanya anak nakal, terlalu nakal. Aku hanya mencoba mendisiplinkannya. Itulah mengapa aku sangat tegas. Tuan Su, entah itu disiplin atau pelecehan. Aku pikir polisi yang akan memutuskan. Tuan He, kamu lakukan apa? Tuan He, jangan telepon polisi. Ini hanya masalah keluarga. Jangan panggil polisi. Masalah keluarga. Aku lihat kau pukul dia. Berkali-kali KDRT itu kejahatan. Bukan urusan keluarga. Xiaowan, maafkan aku. Lepaskan aku. Aku hanya cemas. Cepat jelaskan kepada Tuan He. Enyahlah. Ayo pergi.
Hati-hati. Tuan He, terima kasih telah membantuku lagi. Tidak apa-apa. Untuk hal begini, siapapun akan bantu kalau lihat. Maafkan saya, Nona Jiang. Tidak apa-apa. Bagaimana keadaan Heng Heng? Dokter bilang dia kehilangan banyak darah. Dia butuh waktu untuk pulih. Biar aku ikut menjenguknya bersamamu. Dokter, apa yang terjadi di sini? Lukanya terinfeksi jaga makanan. Tetap ringan beberapa hari ke depan. Terima kasih. Ibu haus, aku mau air. Boleh aku lap seperti ini? Paman kamu sangat tampan, sama tampannya dengan ibuku. Aku harap kamu adalah ayahku. Seandainya kamu adalah ayahku, Heng Heng, Jika Jiang Rowan 5 tahun lalu, seandainya Heng Heng juga anakku. Himing Xiao, apa yang kamu pikirkan? Kamu bahkan belum menemukan anakmu sendiri. Ibu, aku tidak mau Su Yichen jadi ayah. Dia jahat. Dia larang aku menemuimu. sayang, ini semua salah ibu. Ibu tak lindungimu dengan baik. Kita tak akan berpisah lagi. Sialan Sui Chen. Dia tidak pantas menjadi suami atau ayah. Tapi apa aku, Nona Jiang, hari-hari ke depan jaga baik-baik anak ini. Soal pekerjaan kesampingan dulu. Terima kasih Tuan. Maaf, Anda lihat hal memalukan. Anak ini masih kecil. Dan ketakutan. Aku akan pergi memeriksa ayahku kalau begitu. Ya, berikan padaku. Di mana bajingan Heming Xiao itu, anak durhaka itu? Apa dia sudah menemukan cucuku? Wah, Tuan Muda pergi menemui anak temannya. Dia akan kembali sebentar lagi. Dia tidak mencari anaknya sendiri, malah memikirkan anak orang lain. Anak durhaka itu? Apa kamu sudah menemukan cucuku? Atau belum? Ada kabar tentangnya sejauh ini? Apa maksudmu dengan diam saja? Siapa sebenarnya ibu dari cucuku? Kumpulkan semua wanita yang pernah tidur denganmu selama bertahun-tahun. Bawa mereka semua ke sini. Aku akan memeriksanya satu persatu. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menemukan ibu cucuku. Aku hanya punya satu wanita selama ini. Hanya satu? Maka itu sederhana. Beritahu aku namanya. Kalau tidak nyaman, aku akan mencarinya. Aku tak tahu siapa dia 5 tahun lalu aku masih di militer. Aku dibius saat misi lalu tidur dengan seseorang dalam keadaan linglung. Bagaimana aku tahu siapa dia? Apa katamu? Aku mengerti. Mungkin saja dia. Melahirkan anak itu sendiri dan membesarkannya sendirian? Jadi wanita itu tidak mungkin Jiang Ruowan. Dia menikahi Sui Chen 5 tahun lalu. Tuan Besar. Tuan He, rekaman CCTV rumah sakit sudah dipulihkan. Ini dari hari Anda lihat Tuan Muda rekaman CCTV-nya. Oh ya. Itu dia. Sangat tampan. Ini cucu sulungku. Cetak foto-fotonya. Suruh orang-orang mencarinya. Ya, Lihat dirimu. Tuan Besar, istirahat di rumah. Apa gunanya mereka? Kita akan mencarinya sendiri. Ibu, kenapa kita pindah rumah sakit? Aku takut orang jahat itu datang lagi dan bawa bayiku pergi. Cucu sulung. Ibu akan mengajakmu makan yang enak ya? Iya. Tuan Hemingway.
hati-hati kalau jalan. Kamu menabrak Tuan He. Apa kamu bisa tanggung akibatnya? Tuan He, maaf. Kami tak sengaja. Wih, ayah jahat. Tidak apa-apa. Sudahlah, biarkan saja. Ayo, cepat cari cucu kita. Lain kali hati-hati. Kalau kita cerai sekarang, bukankah itu membantu dia dan Heming Xiao? Jangan khawatir, aku akan ceraikan dia. Harta keluarga Jiang jadi milik kita berdua. Aku ada caranya untuk membuat Heming Xiao benar-benar jijik padanya. Saat proyeknya kembali ke tangan kita, aku akan menendangnya keluar. Biarkan dia dan bocah nakal itu urus diri mereka sendiri. Sayang, ibu angkat telepon dulu. Oke. Apa maumu dariku? Suster, tolong jagain anakku ya. Aku ada urusan mendadak. Harus keluar sebentar. Baik, cepat kembali ya. Oke. Dah, Ibu. Kamu tidak mau hak asuh, Heng Heng. Sudah kuduga. Tapi tak kusangka kamu setuju bagi harta sama rata. Cerai begitu lancar. Dan begitu murah hati soal pembagian harta. Jangan-jangan Gu Mingyue hamil. Jadi kamu buru-buru mau putus denganku. Untuk memberinya status yang layak. Sui-chen, aku benar-benar menyesal mengenalmu. Bos, bukankah itu Nona Jiang? Nona Jiang. Ah, bos, mereka semua kabur? Heming Xiao beruntung lagi. Baik. Bos, Nona Jiang dibius. Ada apa denganku? Apakah waktu berputar kembali? Orang ini terlihat sangat familiar. Itu dia, pria dari 5 tahun yang lalu. Nona Jiang, tolong hargai diri Anda. Akhirnya, aku menemukanmu. Akhirnya menemukanmu. Nona Jiang, hampir sampai rumah sakit. Bertahanlah. Tolong jangan dorong aku. Kumohon, beri aku anak. Bos, Nona Jiang ingin punya anak dengan Anda. Diam. Keluar. Oh. Jiang Ruawan. Lihat baik-baik. Siapa aku?
Apa kamu yakin? Mau lanjut? Hei, jangan lihat. Mesum. Hei, aku bukan orang mesum. Orang mesum itu ada di mobil. Perasaan ini sama seperti malam itu, 5 tahun lalu. Jiang Ruowan, bangun. Putramu memanggilmu. Jiang Ruowan. Halo, Heng Heng. Sebenarnya kamu siapa? Aku teman ibumu. Ibumu terlalu lelah, sampai ketiduran. Ibuku tidur. Kenapa kamu yang menemani? Apa kamu mau mendekati ibuku? Ibumu sudah punya suami. Siapa ayahmu? Aku tidak bisa mendekatinya. Orang jahat itu bukan ayahku. Dia dan nenek sihir itu sama-sama jahat. Mereka cuma tahu menindas aku dan ibu. Siapa ayahmu? Aku juga tidak tahu. Paman, kalau paman suka ibu dan juga suka aku, bisa tidak paman jadi ayahku? Ya ampun, aku malah bodoh mengira pria dari 5 tahun lalu dan tidur dengannya. Kamu sudah bangun telepon dari putramu. Gawat, Heng Heng pasti sudah cemas menunggu. Sayang ibu, ada urusan sebentar. Apa susternya masih menemanimu? Susternya sudah mau pulang. Hanya kapan ibu pulang? Ibu akan segera pulang. Bagaimana perasaanmu? Apa ada yang terasa sakit? Tidak. Bagaimana ini? Aku benar-benar tidur dengan Heming Xiao. Apa yang akan dia pikirkan tentangku? Maafkan aku. Aku memanfaatkan kelemahanmu. Tapi aku bersedia bertanggung jawab. Kamu tidak perlu bertanggung jawab. Kamu juga berusaha membantuku. Seharusnya aku yang berterima kasih. Ada apa? Aku tidak pantas untukmu. Tentu saja tidak. Kalau Heng Heng tidak sakit dan tak butuh darah tali pusar untuk selamatkan nyawanya, aku pasti mau bersamamu. Tapi sekarang aku harus cari cara untuk menemukan pria dari 5 tahun lalu itu dan punya anak dengannya. Aku hanya bisa mengecewakanmu. Lalu kenapa? Aku ini janda anak satu. Aku nggak pantas buatmu. Dia sudah cerai. Orang jahat itu bukan ayah. Coba aku tanya. Anakmu itu, apa dia? Anak kandung Sui Chen. Anakmu baru saja bilang, katanya, Sui Chen bukan ayahnya. Percaya, omongan anak kecil. Sui Chen kasar pada kami. Heng Heng benci padanya. Makanya dia sengaja bilang begitu. Benarkah? Tentu saja. Siapa ayah anakku? Mana mungkin aku nggak tahu. Kamu cari apa? Pahi, apa kamu lihat? Surat pembagian harta. Surat pembagian harta. Hari ini, aku cerai dengan Sui Chen. Kukira dia melepaskanku. Ternyata ini jebakan. Tanpa surat pembagian harta itu, Sui Chen pasti akan menyangkal. Aku buru-buru saat menyelamatkanmu. Aku nggak perhatikan. Ya sudahlah. Tapi, untuk malam ini aku ketemu kamu. Kalau tidak, akibatnya bisa fatal. Kalau ada kesempatan, aku pasti akan membalas budi. Anakku masih nunggu di rumah sakit. Aku harus segera ke sana. Terima kasih. Aku antar ke depan. Bos, kenapa Nona Jiang pergi? Apa bos? Bikin dia marah? Wanita tak berperasaan. Habis manis padi buang. Ngomong-ngomong, coba selidiki. Apa anak Jiang Rowan benar anak kandung Sui Chen? Baik. Bos, saya sudah menyelidikinya. Anak laki-laki Nona Jiang lahir di rumah sakit 4 tahun lalu. Sui Chen temani dia sepanjang waktu. Akte lahir anak informasi terperinci. Waktu kelahiran anak, apakah cocok dengan waktu pernikahan mereka?
Jarak 9 bulan, masih dalam batas normal. Percaya kata anak kecil. Su Yichen selalu menyiksaku dan anakku. Heng Heng membencinya. Jadi dia sengaja mengatakan itu. Mengenal kepribadian Su Yichen. Jika anak yang dikandung Nona Jiang bukan anaknya, dia tak akan biarkan dia lahir. Pergi ke grup Jiang. Saya perlu tanya dan perjelas semuanya. Oke. Nyonya Tuan Su lagi rapat sama kliennya, bisa masuk. Minggir. Jiang Ruawan, kau gila. Tak tahu cara ketuk. Hei, apa kau sudah gila? Ada apa denganmu pagi-pagi begini? Apakah Heming Xiao gagal memuaskanmu? Su Yichen, brengsek kau menjebakku lagi. Bukankah kau bermimpi punya anak kedua untuk menggunakan darah tali pusat untuk menyelamatkan si kecil yang manis itu? Jika perutmu berguna. Mungkin kau sudah hamil anak Heming Xiao. Aku mencari pria dari 5 tahun lalu. Tuan Su Tuan, He ada di sini. Tuan Su Tuan, He di sini. Ya ampun, kenapa tidak bilang mau datang? Saya turun jemput Anda. Saya bukan mencari Anda. Saya mencari dia. Jiang Ruawan, katakan padaku, siapa pria dari 5 tahun lalu itu? Ming Yue. Jangan hentikan aku. Hari ini aku akan membongkar kedok wanita ini. Di depan Tuan He. Dan mengungkap sifat aslinya yang kotor. Tuan He. Jiang Ruawan tidur dengan pria yang tidak dikenal 5 tahun lalu. Dia hamil anaknya. Dan bersikeras untuk melahirkannya. Dia hanyalah seorang wanita yang sangat murahan. Tolong, jangan tertipu dia. Penampilannya menyedihkan. 5 tahun lalu mungkinkah? Tutup mulutmu. Kalian yang menjebakku saat itu. Mana buktinya? Kamu terus berkata, kami menjebakmu. Mana buktinya? Kamu tidak bisa memberikan bukti kan? Tapi itu adalah fakta bahwa kamu tidur dengan seorang pria. 5 tahun lalu Hotel Lanting. Ya, jika aku tidak salah ingat, itu adalah Sabtu malam. Benar-benar dia. Wanita dari malam itu. 5 tahun lalu. Jiang Ruawan. Kalau gitu Heng Heng anakku. Kelihatannya polos dari luar, tapi kelakuannya berbanding terbalik di belakang. Pria itu kabur setelah tidur denganmu dan menolak bertanggung jawab. Kamu juga lucu, sudah tahu hamil. Ototmu melahirkan anak yang asal-usulnya tidak jelas. Mami, Pak Hi, dengan statusmu wanita mana yang tak bisa kau dapatkan? Kenapa harus wanita yang sudah pernah melahirkan ini? Dia paling jago pura-pura polos untuk menipu orang. Jangan sampai tertipu olehnya. Bahkan dia menipuku. Aku rela. Tapi kamu bicaranya kasar dan hatinya busuk. Hidupmu cuma buang-buang oksigen menjauh dariku. Pak Hi, Anda? Ayo pergi. Pahi, aku benar-benar tidak pantas untukmu. Dia benar. Ayo pergi. Pak Hi, kenapa Pak He buta sampai terpesona oleh wanita ini? Pahi, turunkan aku. Turunkan aku sekarang. Ada yang ingin aku katakan padamu, Pahi. Katakanlah. Pahi, Anda sudah tahu masa laluku. Kenapa menyusahkan diri sendiri? Siapa bilang aku merasa susah? Siapa bilang aku merasa dirugikan? Hidupku sudah lama hancur, terjebak di masa lalu. Aku tak bisa lihat masa depanku. Mana pantas aku di sampingmu? Dia masih kepikiran soal kejadian waktu itu. Pasti dia sangat membenciku. Makanya dia menutup hatinya. Bukannya tadi kamu bilang, kamu juga korban. Kamu tidak salah. Jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu pantas dicintai. Kamu pantas dicintai.
5 tahun lalu, Su Yichen dan Gu Mingyue bersekongkol menjebakku. Menjadikanku umpan untuk klien besar, tapi takdir berkata lain. Sampai sekarang aku belum tahu siapa pria malam itu sebenarnya. Lalu, kamu benci dia? Tentu saja. Aku benci Su Yichen, Gu Mingyue, dan pria malam itu. Mereka menghancurkan hidupku. Meski ku benci dia, untuk selamatkan Heng Heng, harus kutemui dia dan punya anak lagi. Tapi semua ini tak bisa ku bilang pada Heming Xiao. Dia pasti mengira aku gila. Aku belum bisa mengaku. Akulah pria itu. Kalau tidak, dia pasti akan menghindariku. Halo ayah. Heng Heng, Aku sudah menemukan cucuku. Namanya Heng Heng Su Jing Heng. Tapi dia sudah dipindahkan ke rumah sakit lain. Ibu, tolong. Orang jahat itu mau menangkapku lagi. Kakek, Hei, Han. Cucuku sayang. Diam kau atau kubunuh kau. Berhenti. Siapa yang ganggu cucuku? Cari mati ya. Sedang apa? Siapa kamu lepaskan aku? Cucu kesayanganku. Kakek akhirnya menemukanmu. Apakah kamu terluka? kakek. Oh ya, aku kakekmu. Kamu Su Jin Heng. Kan kakek sudah mencarimu kemana-mana. Orang tua, bingung. Ini anak Tuan Su. Beraninya kamu tidak menghormati Tuan He. Apa kamu bosan hidup? Dia jelas cucu Tuan He, cucu yang berharga. Tuan He, saya salah Tuan He. Kami pantas mati. Kami hanya dibayar untuk melakukan pekerjaan. Saya tidak tahu apa-apa. Saya benar-benar tidak tahu, ampuni nyawa saya, Tuan He. Bawa dia ke kantor polisi. Tuan He, ampuni saya. Tuan He. Heng Heng, kamu baik-baik saja. orang tua itu sudah melihat Heng Heng. Sepertinya kita harus menyalahkannya. Halo, Direktur. Tuan He, terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Terima kasih. Bukankah kamu ibu cucuku? Kamu bilang putraku adalah cucumu. Tentu saja dia cucuku. Lihat dia. Hei ayah, bagaimana ayah bisa memilih anak sembarangan dan memanggilnya cucumu? Dia adalah cucuku. Lihat betapa tampannya dia. Lihat dia. Cepat. Pak He, ada di sana. Cepatlah. Hei, apa yang kamu lakukan? Tolong bawa ayahku untuk dirawat. Jangan khawatir, Pak He. Kami pasti akan menyembuhkannya. Pak He, berhentilah nakal. Kembali ke departemen psikiatri bersamaku. Departemen psikiatri, aku tidak gila. Lepaskan aku. Aku tahu. Hi, Ming Xiao, kamu dalam di balik ini. Akan kupatahkan kakimu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jadi Heng Heng adalah anakku, kasihan sekali kamu menderita. Pak He ini, Ayahku sangat ingin punya cucu. Pikirannya agak tidak waras. Ibu kakek memegangku dan bilang aku adalah cucunya. Dia klaim tiap hari ada cucu baru. Cucu baikku, selamatkan kakek. Cucu baikku, selamatkan kakek. Aku tidak gila. Aku tidak gila. Aku tidak gila. Bos, langkah ini brilian. Kasihan pria tua itu. Dia temukan cucunya, tapi tak bisa akui. untung kita datang tepat waktu. Kalau tidak Heng Heng, pasti dibawa Pak He. Cukup berbahaya, tapi Pak He pasti akan menjadi kakek yang hebat. Halo, Heng Heng. Aku ingat suaramu paman yang menjawab telepon hari itu kan? Apa paman sudah memikirkannya? Bolehkah paman jadi ayah? Heng Heng, jangan bicara sembarangan. Pak He, namanya anak-anak. Jangan dimasukkan ke hati. Dia tidak bicara sembarangan. Dia benar-benar bertanya padaku malam itu. Heng Heng, boleh aku memelukmu? Tentu saja boleh.
Nah, ayah, minta maaf padamu dan ibumu. Wahai, bicara apa? Ibu, aku sangat suka paman ini. Jadi ibu harus berusaha keras. Jadikan dia ayahku secepatnya. Paman harus berusaha keras untuk jadi ayahmu secepatnya. Aku serius. Bukannya Anda punya putra? Apa belum menemukannya? Aku menemukannya. Tapi sekarang bukan waktu terbaik untuk bersatu kembali. Kamu sudah menemukan putramu. Kenapa tak bilang ayahmu? Dia sangat ingin punya cucu. Orang tua itu akhir-akhir ini tidak stabil mental. Aku khawatir jika memberitahunya, itu akan memengaruhi kesehatannya. Aku tidak gila. Biarkan aku keluar, Heming Xiao, kamu brengsek. Tuan tua, tolong jangan cemas. Setelah Tuan He menyelesaikan urusannya, dia pasti akan datang untuk meminta maaf. Tuan He, kamu akhirnya datang. Heming Xiao, lepaskan ikatanku jika kamu berani. Lihat, apakah aku tidak mematahkan kakimu? Kerja keras kalian. Bisa pergi sekarang. Oke. Aku bisa melepaskanmu. Tapi kita punya kesepakatan. Kamu tidak bisa memukulku. Oke. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Janji tidak akan pukul kau. Aku janji. Lepaskan dia. Dasar bocah. Aku pukul kamu sampai mati. Ayah, jangan cemas. Dengarkan penjelasanku dulu. Aku takkan dengar. Hei, berhenti pukul dia. Dengar dulu penjelasan Tuan Muda. Jelaskan dengan baik. Jelaskan dengan jelas. Aku patahkan kakimu. Ibu dan anak itu sudah kembali ke bangsal. Lalu, kenapa kita belum bisa bersatu kembali? Heng Heng memang anakku. Dia cucu kandungmu. Kamu. Ayah, dengarkan aku sebelum memukulku. Baiklah. Coba jelaskan. Ibu Heng Heng, sudah ketemu dia. Namanya Jiang Ruowan, pewaris grup Jiang. Aku baru saja tahu. Dia adalah wanita dari 5 tahun yang lalu. Jadi maksudmu, kamu sudah memastikan Heng Heng adalah anakmu? Ya. Lalu kenapa aku tidak bisa mengakuinya? Malam itu 5 tahun yang lalu. Meskipun aku tidak punya pilihan. Aku masih menyebabkannya luka yang tak bisa dipulihkan. Bertahun-tahun dia ditindas suaminya, ibu dan anak itu menderita. Jadi kamu takut dan tidak berani mengakui malam itu? Itu kamu, dasar brengsek. Ya. Dia bilang, dia benci pria itu. Jadi kamu hanya akan bersembunyi dan bahkan tidak mengakui anakmu sendiri. Tidak. Heng Heng pintar dan imut. Tentu aku akan mengaku. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku ingin bermain dengan Heng Heng. Anak itu masih sakit. Dia sangat menyedihkan. Aku atur. Dokter terbaik. Merawat Heng Heng. Ditambah Wan Wan dan aku juga. Kamu jatuh cinta padanya? Ya. Meskipun dia belum bisa menerimaku. Apa yang akan kita lakukan? Aku akhirnya menemukan cucuku, tapi aku tak bisa mengakuinya. Aku. Sungguh berdosa. Ayah, tenanglah. Kesehatanmu yang utama. Aku tidak bisa tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Aku tak percaya. Aku membesarkan anak bodoh sepertimu. Kamu tak bisa urus ibu anakmu sendiri. Ayah, aku sudah punya rencana untuk ini. Jangan khawatir. Aku tidak peduli. Aku ingin main dengan cucuku. Hei, ayah. Kalau ayah mau main sama Heng Heng, aku punya cara. Oh? Lalu? Apa caranya? Cepat beritahu aku. Aku bilang ke Wan Wan ayah lagi tidak stabil mentalnya. Ayah lihat anak kecil, anggap seperti cucu sendiri, dan ingin memanjakannya. Jika ayah terus berpura-pura bahwa pikiran ayah sedang tidak beres, lain kali ayah melihat Heng Heng, ayah bisa terus bermain dengannya. Hei, anak kurang ajar. Beraninya kamu mengutuk ayahmu sendiri seperti ini. Aku akan menghajarmu sampai mati. Aku akan menusukmu. Hei, berhenti! Akan kutusuk kau. Hei, ayah, Tuan! Berhenti pukul dia! Aku lakukan ini untuk ayah. Jika ayah memukulku sampai mati, cucu ayah tidak akan punya ayah. Kamu ya ampun, Tuan tolong berhenti memukulnya. Aku tidak peduli. Kamu harus pergi mencari cucuku dulu. Untuk apa kamu berdiri di sana?
Aku pergi? Cepat dan temukan cucuku. 你拼这块儿， Paman di sini. Heng-heng paman dan kakek di sini untuk menemuimu. Pelan-pelan. Tuan He, kamu baik-baik saja. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Aku hanya kenal cucuku. Hahaha, cucuku. Lihat, kakek membawakanmu sesuatu yang bagus. Ibu dari cucuku, jangan salahkan orang tua ini. Jika mau menyalahkan, salahkan bajingan itu. Apa maksudnya ini? Ayahku bilang mau bawa hadiah untuk Heng-heng. Tapi ini terlalu banyak. Kamu menyebut ini banyak. Aku memberikannya kepada cucuku. Bukan urusan siapa-siapa. Cucu kesayanganku. Lihat apa yang kakek bawa. Terima kasih, kakek. Tuan He, Anda tidak bisa lakukan ini. Kenapa tidak? Aku memberi hadiah untuk cucuku. Apa kamu mau membuatku tidak senang? Ini terlalu berharga. Wan-Wan? Wan-Wan, dia hanya orang tua gila. Biarkan saja dia senang. Tapi ini, Aku sudah menemukan tim medis terbaik untuk Heng-heng. Dia dapat perawatan terbaik. Di lantai ini, aku juga suruh pengawal jaga dia. Kamu dan Heng-heng aman mulai sekarang. kenapa kalian sangat baik pada kami? Menurutmu kenapa? Aku tidak tahu. Jika aku menyatakan perasaanku sekarang, aku mungkin akan membuatnya takut lagi. Oh, itu karena kamu membiarkan Heng-heng bermain dengan ayahku dengan melindungi keselamatan kalian. Secara tidak langsung, juga membuat ayahku lebih cepat pulih. Aku bisa melihatnya. Kakek itu sangat menyayangi cucunya. Itu juga menutupi kasih sayang yang kurang untuk Heng-heng kecil. Aku yang harus berterima kasih. Kalau begitu, aku akan sering membawa ayahku ke sini. Dengan begini, kamu juga bisa fokus bekerja. Lihat pistol yang kubuat. Wah, kamu hebat sekali, sayang. Tentu saja, cucu kesayanganku pasti sangat pintar. Hehehe. Tuan He, kenapa aku merasa Tuan He tidak ada masalah mental? Tuan He, kenapa aku merasa Tuan besar He tak ada masalah mental? Kondisinya cukup tidak stabil. Bisa kambuh kapan saja. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Cucu kesayanganku, cepat kakek gendong. Hei, tidak apa-apa. Jangan pedulikan mereka. Dua orang ini tidak baik. Terutama dia. Memang. Lihat Yichen. Sekarang Nona Jiang punya pelindung. Dia berdiri tegak. Kenapa aku tidak pernah sadar? Dia secantik ini. Himing Xiao benar-benar beruntung. Soal proyek itu perkembangannya. Semuanya berjalan lancar. Keluarga He serius dengan kerja sama ini. Proyek ini selesai tepat waktu. Himing Xiao puas dengan pelayananmu. Karakter Tuan He layak mendapat dedikasi penuh dariku. Sangat tidak tahu malu. Aku belajar darimu, kamu. Lupakan saja, aku tidak akan turun ke levelmu. Ku dengar Tuan Besar. Hei sangat ingin punya cucu sampai dia gila, menggendong anak manismu sepanjang hari. Memperlakukannya seperti cucu berharga. Aku harus berterima kasih padamu. Bukan karenamu, aku tak akan bertemu Tuan He. Sekarang, keluarga He lindungi Heng-heng. Tak ada yang bisa kamu lakukan. Kamu mati kemarahan. Jiang Ruawan, jangan sombong. Si kecil kesayanganmu itu cuma penggan. Pahe menemukan putra kandungnya. Dia pasti akan mengusir si kecil kesayanganmu. Kamu mirip nenek sihir tua. Kalau sedang marah. Kamu Kamu tidak naik. lihat dia. Buru-buru amat.
Bukankah kamu dengar proyeknya selesai tepat waktu? Di pesta perayaan nanti, kita bongkar kedoknya di depan umum dan hancurkan reputasinya. Bahkan Heming Xiao suka. Terus kenapa? Apa Tuan He biar wanita murahan masuk keluarga? Bukankah itu lebih memuaskan? Aku benar-benar menantikan. Halo Pak Hi. Kapan kamu akan berhenti memanggilku seformal itu? Kita bahkan tidak terlalu saling kenal. Apa perlu kubantu kamu mengingatnya malam itu di dalam mobil? Jangan, tidak perlu. Oh, apa maumu? Hari ini malam Natal. Apa rencanamu? Aku dan Heng Heng makan di restoran, dokter bilang kondisinya stabil. Aku bawa dia jalan-jalan. Malam yang begitu indah, dan kamu tidak mengundangku. Ibu, banyak orang di sana. Ayo kita lihat. Pahi, saya ada urusan sekarang. Kita bicarakan lagi lain hari. Ayo pergi. Ibu aja kamu lihat. Ibu, aku ingin dengar ibu main piano. Sudah lama tak mendengarnya. Bukankah kamu baru saja bilang lapar? Makan setelah ibu main. Nah, kalau begitu kita ke sana setelah dia selesai main. Oke, ya. Ayo naik. Langsung. Sayang, ibu mulai ya. Paman Sis. Mereka memainkan versi Ryuichi Sakamoto dari berbagai periode. Ya, pada awalnya, melodi wanita ini terdengar rendah dan stabil. Dengan sedikit perjuangan dan kebingungan, gaya bermain unik Pak Sakamoto di masa tuanya. Dengan pria ini bergabung, itu beralih ke masa awal Pak Sakamoto. Benar-benar penuh harapan dan vitalitas. Kedengarannya seolah pria ini sedang menuntun wanita ini keluar dari titik terendah dalam hidupnya menuju puncak kehidupan. Menemukan belahan jiwa lewat musik. Sangat romantis. Keduanya sangat tampan, memanjakan mata. Selamat malam Natal, Tuan He. Selamat malam Natal. Aku tak menyangka kamu
bisa main piano dengan sangat baik. Aku tidak sehebat dirimu. Aku hanya belajar beberapa tahun di sekolah. Paman, kenapa kamu di sini? Tentu saja aku di sini untuk menghabiskan malam Natal bersama kamu dan ibumu. Gimana kamu tahu kami di sini? Aku punya lokasi dari jam tangan pintar Heng Heng. Natal, sempurna makan malam bersama malam ini. Kenapa? Tentu saja untuk berterima kasih. Terima kasih sudah menemukan Heng Heng tim medis yang hebat. Bisa mengendalikan penyakitnya untuk sementara memberiku waktu cari darah tali pusat. Darah tali pusat. Ya, dokter bilang hanya transplantasi darah tali pusat yang bisa beri harapan sembuh total. Tapi kecocokan di registri sumsum. Tulang belum terlihat. Selain itu, aku belum menemukan pria dari 5 tahun lalu itu. Jadi, kamu masih ingin mencari pria dari 5 tahun lalu itu dan punya anak lagi dengannya? Ya, itu harapan terbesarnya. Jadi dia sedang mencari pria dari waktu itu, berharap punya anak kedua. Pakai darah tali pusar selamatkan Heng Heng. Kalau begitu, bolehkah aku memberitahunya kebenarannya? Tuan He, kamu sangat hebat. Bolehkah aku minta? Tolong bantu aku cari pria dari 5 tahun lalu itu. Bukankah kamu bilang kamu membencinya? Aku tak punya pilihan. Asalkan Heng Heng sembuh, aku akan lakukan apa saja. Kamu tak bisa mengira keinginan ibu untuk selamatkan anaknya. Wan, sebenarnya aku adalah... Ibu, aku lapar. Perutku keroncongan. Oke, ayo kita makan. Wan. Tuan He, tolong, jangan malam itu. Hanya kecelakaan. Kamu terus menolakku dan tidak mau aku bertanggung jawab? Apakah karena kamu masih ingin mencari pria dari 5 tahun lalu itu dan punya anak dengannya? Wah, He, aku tahu kamu tulus. Tapi untuk menyelamatkan Heng Heng, aku hanya bisa. Jangan khawatir. Aku bantu carikan orang ini. Soal kecocokan sumsum tulang, sudah kusuruh orang pantau 24 jam. Asalkan kamu tidak mendorongku menjauh lagi. Pak He, meskipun aku harus punya anak dengan orang lain, kamu masih mau membantuku. Jangan khawatir. Heng Heng akan baik-baik saja. Ibu? Aku akan bujuk anak ini. Kamu bangun lagi. Tidurlah anak baik. Bangun lagi. Berhenti di situ. Saat aku bertugas di militer, aku terluka. Dokter bilang aku mandul. Agar cepat hamil, aku terpaksa pakai cara ini. Bukannya kamu punya anak laki-laki di luar? Itu sebelum aku terluka. Pantas saja Tuan He, sangat mendambakan cucu. Jadi He Ming Xiao hanya bisa punya satu anak. Bagaimana dengan ibunya? Song, laporan minggu ini. Jiang Ruawan,
Kemarin main di mana? Kamu kelihatan ngantuk banget. Apa kamu guling-guling semalaman? Himing Xiao semalam memang agak gila. Untung Heng Heng bangun nyari aku tengah malam. Kalau nggak beneran bisa semalaman. Cuma itu yang ada di otakmu. Atau jangan-jangan Sui Chen nggak bisa muasin kamu. Makanya kamu iri sama aku. Yang ruawan kamu nggak tahu malu ya? Di tempat umum ngomongin hal kayak gitu. Bukannya kamu yang mulai. Tunggu aja. Setelah proyek ini selesai, Pak He bakal nendang kamu. Nanti kita lihat gimana aku ngurus kamu. Oke, kita lihat aja nanti. Ini materi kerjasama dengan grup He, Pak. He mau datang rapat siang ini. Beresin. Kasih ke aku sebelum rapat. Kamu harus cari cara. Lihat dia gitu. Aku nggak tahan. Kamu pikir aku nggak mau ngurus dia? Dia masih berguna buat kita sekarang. Tahan sebentar lagi. Setelah proyeknya selesai, setelah hancurin reputasinya di pesta perayaan, kita kirim dia ke neraka buat nyusul ayahnya yang udah mati. Kamu mau dia mati? Kenapa dia mati? Dulu kita berhasil diam-diam singkirin ayahnya tanpa ada yang tahu. Sekarang kita bisa singkirin dia juga. Kalau saatnya tiba, aset keluarga Jiang bakal ada di tanganku sepenuhnya. Jangan ngomongin ini di kantor. Hati-hati, ada yang dengar. Apa yang kamu takuti? Semua orang pikir orang tua itu mati karena serangan jantung mendadak. Gak bakal ada yang curiga sama kita. Jadi ayah tidak meninggal mendadak karena kecelakaan. Dia dibunuh oleh pasangan ini. Ayah, aku sangat menyesal. Aku baru tahu kebenarannya. Oh, halo Pak He. Silakan duduk. Mari kita mulai rapatnya. Ada apa, Wan Wan? Dia kesal. Apa dia ditindas oleh mereka berdua lagi? Sekarang mari kita dengarkan laporan Nona Jiang tentang kemajuannya. Jiang Ruawan, apa yang kamu lamunkan, Pak He? Bertanya padamu. Ada masalah dengan wanita gila ini hari ini. Dia memancarkan niat membunuh. Dia bahkan tidak mengakui Heming Xiao. Apa mereka bertengkar? Nona Jiang, Pahi, aku merasa tidak enak badan. Aku ingin pulang lebih awal. Jiang Ruawan, sikap macam apa ini? Rapat hari ini sangat penting sebagai penanggung jawab. Bagaimana kamu bisa? Oke. pergi dan istirahatlah. Pak He, dia tidak bisa pergi. Dia kepala proyek ini. Kita tak bisa biarkan alasan pribadinya. Apa? Tanpanya. Apakah karyawan perusahaanmu yang lain tidak berguna? Ayo pergi, aku akan mengantarmu keluar. Ibu sudah datang. Ibu kenapa menangis? Siapa yang menjahati? Ibu aku akan minta Paman He membalasnya. Sini ibu peluk. Paman akhirnya datang. Ibu dijahati orang jahat. Cepat balas mereka. Heng Heng, paman di sini. Tidak ada yang boleh menjahati ibumu. Aku tahu paman yang terbaik. Heng Heng, kemari. Asisten Han. Bawa Heng Heng menemui kakek. Baik. Paman, Han ajak kamu main. Wan Wan, ada apa denganmu hari ini? Apa kamu merasa tidak enak badan? Ayahku tidak mati mendadak karena kecelakaan.
Dibunuh Su Yichen dan Gu Mingyue mereka bekerja sama membunuhnya. Apa? Berani sekali mereka. Saat antar dokumen, aku lewat kantor dengar Gu Mingyue ngomong sendiri. Mereka bilang setelah proyek selesai, mereka akan membunuhku diam-diam dan mengambil alih harta keluarga Jiang. Wan Wan, dengarkan aku. Selama ada aku, tidak ada yang bisa melukaimu sedikit pun. Salahku semua. Salah percaya. Orang bikin ayahku terbunuh. Wan Wan, tidak. Siapa yang tahu mereka begitu kejam? Aku balas dendam untuk ayahku. Aku ingin mereka membusuk di penjara. Baiklah. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan membantumu. Mereka mau hancurkan reputasiku di pesta perayaan, membuatku tak punya apa-apa. Aku akan balas perbuatan mereka. Tolong, siapa kalian? Kalian mau apa? Siapa kalian? Kenapa kalian menculikku? Aku adalah kepala grup Jiang. Kalian tidak akan lolos jika menyinggungku. Apa? Kalian bicara omong kosong. Jangan bunuh aku. Aku bisa memberimu uang. Jangan bunuh aku. Aku bisa memberimu apa saja. Apa saja. Apa yang dilakukan Gu Mingyue menghilang di saat yang genting? Ada apa denganku 2 hari ini? Aku terus merasa mual. Seperti saat hamil Heng Heng. Tapi Heming Xiao bilang, dia tak bisa punya anak. Wan Wan, Maaf, tunggu ya. kamu terlihat cantik hari ini. Anda bercanda. Tuan He hanya berdandan untuk acara ini. Aku tidak bercanda. Pertama lihat kamu di pesta. Aku tak bisa berpaling darimu. Itu cinta pada pandangan pertama. Dan pandangan kedua. Wan Wan, dulu aku tak bisa lindungi kamu dengan baik. Tapi aku di sini hari ini. Jangan ragu untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Ya. Aku ingin menjatuhkan Su Yichen saat dia di puncak. Hancurkan reputasinya dan memenjarakannya. Tuan He, hari ini hari baik. Terima kasih untuk Anda dan Xiaowan atas kerja kerasnya. Berkat Nona Jiang. Memang. Xiaowan, aku sangat terkesan. Gu Mingyue di mana? Momen yang sangat mulia hari ini. Dia tidak datang. Tidak enak badan istirahat di rumah. Banggalah sekarang. Itu yang menyedihkan nanti. Jiang Ruowan, kematianmu sudah dekat. Semuanya, hari ini harinya Grup Jiang dan Grup He berkembang bersama proyek investasi kota mulai produksi. Terima kasih semua telah datang. Selanjutnya, mari kita sambut manajer proyek Grup Jiang, Nona Jiang Ruowan untuk memberikan pidato. Nona Jiang cukup toleran. Kekayaan keluarganya akan dicuri.
Dia masih menghasilkan uang untuk Tuan Su. Mungkin Nona Jiang sedang menunggu waktu yang tepat. Terima kasih. Sebelum perkenalkan proyek ini, saya punya 2 hadiah spesial. Untuk mantan suamiku Su Yichen. Mantan suami? Kapan mereka bercerai? Ini pasti gosip yang menarik. Jiang Ruowan, apa yang kamu lakukan? Hadiah pertama. Silakan lihat layarnya. Aku tak percaya ini terjadi. Ya Tuhan, keluarga kaya memang tahu caranya. Jiang Ruowan, kamu? Lepaskan aku. Jiang Ruowan, dasar jalang beraninya kamu menjebakku. Su Yichen, kamu tak pernah bermimpi. Saat kau mempermalukanku, kau gali kuburanmu sendiri. Su Yichen, kau lebih buruk dari binatang Su Yichen. Di mana Gu Mingyue suruh dia keluar. Kalian berdua seharusnya membusuk di neraka bersama. Jiang Ruowan, kau munafik. 5 tahun lalu kau tidur dengan seorang pria dan bahkan punya anak dengannya. Su Yichen, sudah lama bermain-main dengan ibu tiriku, Gu Mingyue. Mereka menindasku dan anakku berkali-kali dan merebut sebagian besar aset keluarga Jiang. Hari ini aku meminta semua orang menjadi saksi untuk membongkar bersama sifat asli binatang ini. Su Yichen, kau memalukan semua pria. Hadiah pertama sudah dikirim. Hadiah kedua adalah tentang ayahku. Dunia luar tahu, ayahku meninggal dalam kecelakaan. Tapi kenyataannya, Su Yichen dan Gu Mingyue, demi merampas aset keluarga Jiang, bersekongkol untuk membunuh ayahku. Ah, itu sebenarnya pembunuhan. Pembunuhan? Bagaimana mungkin aku benar-benar tidak tahu? Su Yichen dan Gu Mingyue sebenarnya adalah pembunuh. Ini terlalu arogan. Jiang Ruowan, ini fitnah. Aku tak membunuhnya. Jangan percaya dia. Wanita ini berhati, ular berbisa, penuh kebohongan. Su Yichen, Gu Mingyue sudah mengakuinya. Percuma kau menyangkal. Tidak mungkin. Hei, bukankah itu Gu Mingyue? Gu Mingyue sekarang, tolong jelaskan secara rinci bagaimana kamu dan Su Yichen membunuh Ketua Jiang. Bukan begitu. Hari itu Su Yichen sudah merencanakannya agar Jiang mengetahui tentang perselingkuhan kami. Apa yang kalian lakukan? Kalian berdua binatang, aku akan membunuh kalian. Jiang sangat marah. Kami bertengkar hebat. Jiang terkena serangan jantung. Dia mengambil obatnya. Tapi obat di rumah sudah ditukar oleh Su Yichen dengan vitamin. Setelah minum obat, dia tidak membaik dan jatuh ke lantai. Dia merangkak keluar pintu minta tolong. Su Yichen pegang kakinya tidak biarkan dia keluar. Akhirnya, Jangan pikirkan itu. Beristirahatlah, tenang. Akhirnya, ketika Jiang pingsan, Su Yichen dengan munafik menelepon 120. Pada saat dia dikirim ke rumah sakit sudah terlambat. Gu Mingyue, kamu dicurigai melakukan pembunuhan yang disengaja. Silakan ikut kami untuk penyelidikan. Gu Mingyue, kamu dicurigai melakukan pembunuhan berencana. Tolong ikut kami untuk penyelidikan. Pak polisi, apakah ini dihitung laporan berjasa? Aku sumpah ini ulah Su Yichen, dia yang memaksaku. Gu Mingyue, Jangan berdebat lagi. Tuan He sudah tahu semuanya. Dan Tuan He minta aku ucapkan terima kasih. Tuan He mau berterima kasih padaku. Wanita yang dicari Tuan He selama 5 tahun, kamu membantunya menemukannya. Apa? Mungkinkah itu Jiang Ruowan? Jadi anak manis itu adalah putra kandung He Mingxiao. Mereka bahkan berani membunuh, mereka terlalu berani. Bukan begitu. Gu Mingyue membuat tuduhan palsu. Bukan itu yang terjadi. Itu dia. Dia membunuh suaminya sendiri dan menjebakku. Xiaowan sayang. Lepaskan.
Sayang, dengarkan aku. Itu tidak benar. Aku tidak mencelakai ayahku Mingyue yang melakukan semua ini. Dia selalu punya niat buruk. Dia cemburu padamu. Dia merayuku untuk berselingkuh, Xiaowan. Aku tak percaya sepatah kata dari omong kosongmu. Kalian berdua akan mati mengenaskan. Wan, aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Oke, Wan. Su Yichen, kau dan Gu Mingyue, pergilah ke neraka. Akui pada ayahku. Kau merampas segalanya dari keluargaku. Aku akan mengambilnya kembali. Kau menyakitiku dan Heng Heng. Aku ingin kau membayarnya 2 kali lipat. Su Yichen sangat ambisius. Cepat atau lambat dia akan masuk penjara. Su Yichen, kau bajingan kecil. Kau akan mati mengenaskan. Wan, aku mohon. Aku tahu aku salah, Wan. Su Yichen Anda diduga melakukan pembunuhan berencana dan penelantaran, serta pemerasan dan kejahatan lainnya. Tolong ikut kami untuk penyelidikan. Wan, aku mohon beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar tahu aku salah, Wan. Aku harus beritahu, pria yang bersama Wan 5 tahun lalu adalah aku. Hati-hati. Aku baik-baik saja. Akhirnya aku bebas. Aku akhirnya balas dendam ayahku. Menurut situasi saat ini, Anda hamil. Apa? Aku hamil? Lihat hasil tesnya, kembar. Bayi, itu pasti milik He Mingxiao. Tapi dia bilang dia kehilangan kesuburannya. Apa dia membohongiku? Halo, Wan. Aku baru saja mau meneleponmu. Dan kau meneleponku. He Mingxiao, kau bilang akan bantu cari pria dari 5 tahun lalu. Gimana hasilnya? Sekarang semuanya sudah beres. Aku seharusnya bisa mengatakan yang sebenarnya pada Wan. Beberapa hari ke depan, akan kuakui padanya. Oh, aku baru saja mau memberitahumu tentang ini. Asisten Han sudah menemukan beberapa petunjuk. Benar-benar menemukannya. Apakah dia sudah menikah? Tidak, dia belum. Terima kasih, He Mingxiao. Mari kita makan malam bersama malam ini. Ajak Heng Heng bergabung. Aku nggak nafsu makan dan terus mual. Dia pasti sadar kalau kita makan bareng. Aku terlalu lelah beberapa hari ini. Aku tidak ingin keluar. Ayo lakukan di lain hari. Baiklah, istirahatlah yang cukup. Ya. He Mingxiao, cepat. Temukan pria itu. Aku tak bisa pertahankan bayi ini. Harus segera aborsi. Jangan beritahu. He, Mingxiao, dia pasti tidak setuju. Tapi anak kembar langka ini terlalu kejam untuk menggugurkan mereka begitu saja. Ibu, Aku harus selamatkan Heng Heng. Maafkan aku, He Mingxiao. Karena kamu subur, kamu akan memiliki anak-anak lain di masa depan. Pelan-pelan, cucuku. Hahaha, cicitku memang hebat. Sekarang giliran kakek. Laporan tes kehamilan. Dari mana kamu dapat kertas ini, cucuku? dari ruang rawat ibu yang membawanya kemarin. Tuan, ibu tuan muda sedang hamil. Dan bayinya kembar. Di mana ibumu sekarang, cucuku? Ibu pergi ke ruang rawat. Ming Xiao tidak beritahu aku hal sebesar ini. Dia mungkin belum tahu. Halo Ming Xiao. Halo, ayah. Jiang Ruawan sedang hamil dan bayinya kembar. Apa kamu tahu soal ini? Apa? Wan hamil? Kamu tak tahu. Wan hamil tapi tidak memberitahuku. Gawat, dia pasti salah paham. Ayah, kututup dulu teleponnya. Aku harus mencari Wan. Bos, Nona Jiang hamil tapi tak beritahu Anda. Apa dia tidak menginginkan anak ini? Dulu aku bohong padanya kalau aku mandul.
Dia pasti benci aku sekarang. Dan dia selalu ingin punya anak. Dengan pria 5 tahun lalu. Pantas dia tanya padaku kemarin, sudah ketemu pria itu? Sepertinya saat itu dia sudah tahu dia hamil. Cepat cari dia. Apapun yang dia lakukan, hentikan dia sekarang. Nona Jiang, Anda hamil anak kembar. Pemeriksaan menunjukkan janinnya sangat sehat. Anda yakin ingin melakukan aborsi? Saya yakin akan kulakukan hari ini. Apa Heming Xiao sudah tahu? Wan, kamu hamil. Heming Xiao, kamu bohong padaku. Kamu bilang kamu mandul. Aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Aku tak bisa pertahankan bayi ini. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu tak tega kehilangan bayi ini. Aku harus selamatkan Heng Heng. Kalau begitu kamu pasti harus mempertahankan bayi ini. Kenapa? Karena aku adalah pria dari 5 tahun yang lalu. Aku ayah kandung Heng Heng. Wan, maafkan aku. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Kapan kamu tahu? Di hari Guming Yue mengungkapku. Kapan kamu tahu? Saat Guming Yue mengeksposku. Ya, Kenapa tidak bilang dari awal? karena aku takut. Kamu bilang benci pria itu. Aku takut kau tinggalkanku lagi. Aku takut jika ku beritahu, kau akan tinggalkanku lagi. Kenapa aku harus percaya padamu? Kamu sudah bohong padaku. Kamu bilang sebelumnya kalau kamu mandul, tapi aku hamil. Siapa tahu kamu cuma ingin aku yang melahirkan bayinya sebelum bilang kamu pria dari 5 tahun lalu. Wan, aku benar-benar pria dari 5 tahun lalu. Waktu itu aku ayah. Tuan He, Anda juga tidak punya penyakit mental, kan? Hanya aku yang terlihat seperti orang bodoh. Mencari pria itu selama ini. Tidak pernah menyangka dia ada di sampingku. Wan, maafkan aku. Ini semua salahku. Sayang, Paman He adalah ayah kandungmu. Kamu ayahku, kenapa aku tak lihatmu sebelumnya? Kamu biarkan ibu dan aku ditindas ayah jahat itu sangat menderita. Heng, ini salah ayah. Mulai sekarang, ayah tak akan tinggalkan kamu dan ibu. Maaf. Baiklah, keinginanku terkabul. Heng, ayah membuat ibu marah. Bisa bantu ayah? Serahkan padaku, aku selesaikan misi. Ibu, aku sangat suka ayah yang ini. Ayah juga sangat suka ibu. Ibu, maafkan ayah saja. Jangan marah lagi. Sayang, ini urusan dewasa. Orang dewasa harus minta maaf sendiri. Wan, entah 5 tahun lalu atau sekarang, itu semua salahku. Aku sumpah habiskan sisa hidupku lindungi kamu dan bayinya. Aku pasti akan melindungimu dengan baik. Xiaowan, tak perlu maafkan dia. Tapi anak itu tidak bersalah. Kamu harus cari cara lahirkan anak ini. Aku harus melahirkan anak ini. Harapan untuk pengobatan Heng Heng.
Bagus sekali. Keluarga He cuma punya satu putra selama 10 generasi. Hari ini kita akhirnya mematahkan kutukan ini. Mulai sekarang aku akan punya 3 cucu. Pria 5 tahun lalu itu, Himing Xiao. Sekarang aku hamil anaknya. Heng Heng segera bisa transplantasi. Ini mungkin hasil yang paling sempurna. Ayah, aku pergi dengan Wan Wan untuk pemeriksaan mendetail. Oke, lakukan pemeriksaan menyeluruh. Kondisi Heng Heng sekarang juga stabil. Setelah diperiksa, kita pergi ke rumah tua keluarga He. Ada kejutan. Ayo pergi, Wan Wan. Selamat datang di rumah, Nyonya muda dan Tuan muda. Ini, apa maksudnya ini? Ini pasti. Ini hadiah sambutan dariku. Untukmu dan cucuku. Sudah kusiapkan lama. Akhirnya hari ini, aku bisa berikan semuanya. Banyak sekali. Ini terlalu mahal. Ini bukan apa-apa. Ada juga taman hiburan yang kubangun khusus untuk cucuku. Terima kasih kakek, aku sayang kamu. Sayangku, kakek juga menyayangimu. Ya. Ming Xiao, cepat bawa Xiaowan istirahat. Wanita hamil butuh banyak tidur. Untuk cucuku, akan kujaga dengan baik. Ayah sudah tua. Mengurus anak itu melelahkan. Benar, Ayah. Dokter bilang ayah punya tekanan darah tinggi. Ayah tidak boleh melakukan aktivitas berat seperti ini. Bicara apa kalian ini? Aku kuat seperti banteng sekarang. Aku bahkan bisa mengalahkan sapi. Bahkan, kau dan Xiaowan punya 10 atau 8 cucu. Aku masih sanggup urus mereka. Kemari, sayang. Kalau begitu kami istirahat dulu. Ayo, kita main bola. Cepatlah istirahat. Nyonya mudaku, Nyonya muda apa? Kapan aku bilang mau nikah sama kamu? kita akan segera punya 3 anak. Dengan siapa lagi kau akan menikah? Sui Chen dan Gu Mingyue, mereka akan mendapat balasan yang setimpal. Dan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara, kita sudah melalui banyak hal. Aku sudah jatuh cinta padamu. Tapi, aku belum siap. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Aku tahu kamu baik padaku. Dan Heng Heng sangat baik. Tapi selama 5 tahun ini, kamu tak pernah cari wanita malam itu. Sekarang bilang cinta padaku. Siapa bilang aku tidak mencari 5 tahun lalu? Aku sedang bertugas di militer dan mendapat misi rahasia. Tapi orang-orang itu terlalu licik. Aku dibius. Jadi karena takdir, aku akhirnya tidur denganmu. Aku lakukan demi kebaikanmu. Takut melibatkanmu. Aku harus buru-buru pergi. Jadi begitu ceritanya. Dia tidak punya pilihan. Kemudian aku cari kabarmu dengan segala cara. Tapi hotel itu sudah tutup. Semua petunjuk hilang. Dan aku tidak bisa mengingat wajahmu dengan jelas. Aku hanya ingat bahwa di dadamu ada tahi lalat merah. Jangan bilang. Apa kamu percaya padaku sekarang? Apa bedanya aku percaya padamu atau tidak? Kita sudah punya 3 anak. Lagi pula aku tidak bisa lari. Wan Wan, tahukah kamu? Meskipun selama 5 tahun ini, aku tidak tahu siapa wanita itu. Aku sangat senang bahwa kamu bisa kembali padaku. Aku mencintaimu. Wan. Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Aku tidak apa-apa. Bayinya bagaimana? Bayinya baik-baik saja. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Sayang, terima kasih atas kerja kerasmu. Operasi Heng Heng bagaimana? Ayah di mana? Operasi Heng Heng sangat sukses. Setelah kamu melahirkan, dokter, ambil darah tali pusat untuk operasi Heng Heng. Ayah ada di sana bersama Heng Heng, dokter. Bilang dalam setengah bulan. Heng Heng sudah bisa pulang. Syukur. Untung ada kamu. Akulah yang beruntung memilikimu.
Kalau tidak, aku tidak akan memiliki keluarga saat ini. Dulu, aku berpikir mimpi buruk 5 tahun yang lalu itu adalah belenggu terberat dalam hidupku. Tapi takdir punya rencana sendiri. Pria yang kubenci dan kurindukan akan bersatu kembali denganku di saat tergelap dalam hidupku. Dia cahayaku.